Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita selalu ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmatnya, yang kalau dihitung kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah ya. Kalau kita hendak menghitung nikmat Allah, Allah mengatakan niscaya engkau tak akan mampu menghitungnya. Kenapa? Karena sejak kita tidur dan bangun lagi dari tidur kita sampai kita tidur lagi, nikmat itu sangat banyak sekali Allah berikan kepada kita. Utamanya nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan ihsan yang Allah Subhanahu wa taala masih tanamkan dalam diri dan jiwa kita, sehingga dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan bimbingannya kepada kita untuk masih memberikan langkah yang mudah kepada kita untuk selalu mengerjakan amal saleh dan juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan atau kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya, menambahkan rasa syukur, menambahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga selalu kita curahkan, kita ucapkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau dan kelak di yaumil akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Kuntum khaira ummah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Di sini kita akan membahas tentang sesi tanya jawab ya. Yang ini minta dirahasiakan namanya ya, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika di waktu kecil orang tua tidak mampu mengakikahkan saya, namun pas saya sudah besar saya hendak akikahkan diri saya sendiri. Apakah bisa? Dan itu disebut sebagai akikah. Terima kasih. Baik ya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan dari hamba Allah ini adalah mengenai akikah ya. Jadi sewaktu kecil mungkin banyak dari kita, orang-orang tua kita terdahulu yang mungkin belum ada rezekinya, belum ada uang untuk membelikan kita kambing, untuk menyembelih kambing sebagai prosesi akikah kita. Lantas ketika kita sudah tumbuh dewasa, tumbuh besar, kita kerja, kita punya penghasilan sendiri, kita punya gaji, sehingga dengan itu kita mampu untuk membelikan kambing. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita masih dibolehkan akikah ketika usia tersebut? Baik, di sini mari kita bahas ya. Pertama ya, ini akikah ya. Tentang akikah. Pertama sebelum itu kita telusuri dulu ya dalil-dalil tentang akikah yang dikemukakan oleh para ulama ya, menurut petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama bisa kita temukan ya dalam kitab Sunan Abi Dawud, atau selanjutnya disebut dengan hadis riwayat Imam Abi Dawud. Abi Dawud nomor hadis 28
38. Ya. Ini disebut dengan rawi. Kemudian sanadnya, ya, sanadnya berasal dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, ya, yang mana dari Samurah ini sampai langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini disebut dengan rawi. Rawi ini disebut dengan sanad. Ya, sanad. Nah, dalam hadis ada 3 komponen utama yang dilihat. Yang pertama adalah sanad. Ya. Yang kedua adalah rawi. Lalu selanjutnya adalah namanya matan. Ya, matan. Nah, ini yang paling penting adalah matannya. Nah, matannya apa? Ya, hadis itu, matan itu adalah isi hadisnya, kandungan hadisnya. Apa dia? Kullu ghulamin. Saya tuliskan ya. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatih. Ya, ini poin pertamanya. Ya, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatih. Ini poin pertama. Poin yang keduanya, tudbahu anhu yauma sabi'i. Ya, ini poin kedua. Wa yuhlaqu wa yusamma. Nah, ini dia. Ya, tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Nah, ya. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Kullu ghulamin, setiap anak, rahinatun bi'aqiqati, tergadai dengan prosesi akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, maka potonglah, ya, potonglah hewan kurban untuknya yauma sabi'ihi, di hari ke-7 sejak kelahirannya. Wa yuhlaqu, dan juga dengan itu, ya, prosesnya itu dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberikan nama yang terbaik untuknya. Ya. Nah, dari hadis ini, ya, sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, ada hadis lain yang mendukung tentang akikah, ya. Nah, contohnya di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, atau ada yang menyebut dengan Turmudi. Nah, Turmudi ini adalah tempat beliau Imam At-Tirmidzi ini dilahirkan, ya. Apa dia? Ya, nomor hadisnya adalah 1519. Ya. Ya. Sanadnya, siapa yang membawakan hadis ini? Langsung menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus keponakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Ya. Apa hadisnya? Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan. Ya. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih, ya, mengakikahkan cucunya, ya. Cucu dari siapa? Dari hasil buahnya Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Anaknya Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah.
Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian lahir namanya Imam Al-Hasan. Ya. Jadi Rasulullah punya anak namanya Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ta'ala, ya. Menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian dikaruniai anak yang bernama Al-Hasan. Kemudian ketika Al-Hasan ini lahir, maka Rasulullah SAW langsung sendiri mengakikahkan cucu. Inilah makanya dalil-dalil tentang akikah, ya. Kembali kita ke hadis awal, hadis Abi Daud, ya. Kullu ghulamin, ya. Kullu ghulamin, setiap anak, ya. Istilah ghulam dalam bahasa Arab itu adalah kondisi usia anak, ya. Usia anak sampai dia sebelum balik. Jadi kalau dia sudah usia balik, maka dia tidak disebut dengan gulam lagi, tapi disebut dengan remaja atau dewasa, ya. Ada 3 sebutan, ya. Yang pertama disebut dengan maulud, ya. Maulud itu adalah kondisi seseorang yang pertama kali dilahirkan, keluar dari rahim ibunya. Ketika keluar itu kondisinya, bahasanya namanya disebut dengan maulud, ya. Ya. Quran surah kedua ayat 233, ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi, ya. Situ ada wa 'alal mauludi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kata maulud terhadap orang yang baru dilahirkan, ya? Karena itu sebagai bentuk berkah yang diberikan kepada orang tuanya untuk anak tersebut, karena orang tuanya dikaruniai seorang buah hati. Maka daripada itu, ya, kondisi pertama kali ketika dia dilahirkan dari rahim ibunya adalah disebut dengan maulud, ya. Yang kedua adalah, ya, namanya sobi. Sobi ini adalah kondisi, ya, di mana anak ini tumbuh, ya, sampai dia balita. Ini mulai dari dia mungkin setelah keluar, ya, setelah keluar dari rahim maulud, setelah maulud baru sobi, sampai usia 7 hari, 14 atau 21 hari. Sobi. Kemudian setelah itu masuk kepada fase ghulam, ya. Ghulam, ya. Paham sampai di sini, ya. Jadi ghulam itu adalah kondisi di mana seorang anak, dia memang dikatakan seorang anak, ya. Tapi, ya, ada batasnya. Batasnya adalah sebelum dia masuk usia baligh, ya. Tanda orang laki-laki masuk usia baligh adalah ketika dia mengalami yang namanya satu peristiwa yang kita kenal sebagai mimpi basah, ya. Mimpi basah, ya. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, tanda, ya, ia sudah sampai usia baligh adalah mengalami peristiwa yang namanya haid, keluarnya darah kotor dalam dirinya, ya. Ketika, ya, laki-laki dan perempuan sudah mengalami kondisi seperti ini, maka dia tidak berhak lagi menyandang gelar sebagai ghulam. Artinya apa? Dia sudah harus menanggung segala dosa-dosa dan seluruh amal. Artinya semua catatan amal, ya, baik yang salih maupun tak salih ataupun yang dosa, itu semua ditanggung oleh pemilik atau mukallaf. Seperti itu. Tapi kalau dia masih di usia ghulam, ya, dia berbuat baik atau berbuat dosa, itu masih ditanggung sama orang tua. Itu tadi tentang ghulam. Selanjutnya beralih kita rahinatun bi'aqiqatih, ya.
setiap anak tergadai dengan prosesi akikah. Nah, ini yang menarik kita bahas ya. Akikah. Ya. Akikah itu apa? Akikah itu apa? Ya. Akikah itu adalah asal katanya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam hadis Imam At-Tirmidzi ini ya. Asal katanya adalah akko. Akko. Akko itu adalah ya, artinya secara bahasa memotong atau membelah atau memisah. Ya, memotong atau membelah atau memisah. Itu akko. Ya. Kemudian kalau kita cermati, kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui syariat? Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui syariat memilih diksi ya, akikah. Karena di situ tersirat suatu hikmah yang sangat luar biasa istimewa. Ya, jadi ibadah ini dianggap istimewa. Siapapun yang melakukan atau menunaikan ibadah ini, maka selamat. Anda menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aqqa. Asal katanya ini, aqqa. Ya. Kalau kita kembali lagi ke atas, ya. Kita kembali ke atas di mana kita ya, manusia ini awal diciptakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada kita ya, meniupkan ruh kepada kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh itu, Allah sempurnakan dulu fisik kita ya. Allah sempurnakan fisik kita ya. Quran surah 95 ayat 4 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah sempurnakan fisik. Nah, kemudian ya, setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan fisik, yang tak kalah penting setelah itu adalah ya, Allah tiupkan ruh ya di dalam fisik jasmani kita. Nah, dengan peniupan ruh ya yang ada di jasmani kita, di situ Allah Subhanahu wa taala juga menitipkan dua potensi kepada setiap makhluk atau manusia ya, utamanya manusia ya, menitipkan dua potensi. Yang pertama disebut potensi tidak baik atau disebut dengan fujur. Nama lainnya adalah nafsu. Nah, potensi kedua disebut potensi baik. Nama lainnya adalah takwa. Ya. Ada kondisi ya, dua potensi yang Allah tanamkan dalam manusia. Pertama, kondisi potensi tidak baik atau fujur, nama lainnya nafsu. Yang kedua, potensi baik, takwa. Ya. Quran surah Asy-Syams ya, ayat ke-8 sampai 10 ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ketika nafsu ya, ketika jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha ya, ditiupkan dengan sempurna, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan kesempurnaan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian meniupkan atau memberikan juga dua potensi ya. Fa alhamaha fujur ya, sifat fujur, sifat yang tidak baik atau nafsu, wa taqwaha, dan juga sifat baik dalam diri kita ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil ya. Ada fujur, ada taqwa ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan fujur, nafsu? Karena nafsu ini sebagai katalis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa disebut dengan katalis? Karena kalau tidak ada fujur dalam diri kita, maka sifat takwa ini akan mendam, tidak akan naik. Makanya fujur inilah yang akan memancing sifat takwa seorang hamba itu naik sampai ke puncak. Ya. Nah, jadi kalau ada sifat berdusta, ada jujur, ya. Ada orang sombong, ada rendah hati, dan lain segala macam. Ada perbandingan-perbandingannya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau kita berbuat dosa, ya, fujur kita itu yang berperang. Kemudian kalau kita sadar, ya, kalau kita sadar kita mampu mengendalikan fujur nafsu tadi, maka takwa ini akan terangsang sehingga naik sampai ke puncak.
makanya disebut dengan taubat. Ya, disebut dengan taubat. Nah, kalau kita sungguh-sungguh taubatnya disebut dengan nasuha. Nah, itu tadi. Ya. Dia ada takwa, fujur nafsu. Ya. Nah, kembali lagi. Kenapa akikah itu berkaitan dengan ini? Ya, berkaitan dengan ini. Karena manusia, kita sebagai manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan maha kasih sayangnya, dengan maha arif bijaksananya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memberikan kita hanya satu sifat potensi saja, ya. Lain dengannya makhluk Allah yang lain, seperti apa? Malaikat, ya. Malaikat itu hanya Allah berikan mereka potensi takwa dalam dirinya. Malaikat, ya. Makanya malaikat tidak pernah dia membangkang Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 66 ayat 6. Ya. Malaikat tak pernah bangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu taat, dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk Allah yang lain, ya, yang disebut dengan binatang. Nah, binatang Allah desain, ya, hanya memiliki potensi fujur, nafsu dalam dirinya. Makanya kalau kita lihat binatang itu kalau melakukan sesuatu tanpa mikir, kenapa? Karena itu sudah langsung terangsang oleh nafsunya sendiri. Perbuatannya itu berdasarkan nafsu mereka sendiri. Makanya kalau kita lihat binatang itu, ya, mereka itu buang kotoran sembarangan. Binatang itu mereka tidak pakai pakaian, tidak malu. Binatang itu kalau misalnya mereka berhubungan gitu kan, tanpa kontrol, mereka tak malu. Kenapa? Karena itu semua perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan nafsu mereka yang ada ketika itu. Gitu. Tapi kalau manusia beda, ya, manusia beda. Manusia itu bisa membedakan, ya. Makanya manusia, ya, ada sifat malu. Malu inilah yang nantinya akan menetralkan antara fujur dan takwa lagi. Makanya manusia kalau berbuat sesuatu, mikir dulu. Apakah ini perbuatan baik ataukah ini perbuatan buruk? Apakah perbuatan ini nantinya akan membuat diri kita nantinya, ya, dipandang oleh orang lain rendah, atau malah diri kita, perbuatan yang akan kita lakukan itu nantinya akan mendapatkan, ya, martabat yang tinggi pada orang lain. Nah, seperti itu, ya. Nah, kembali lagi kepada akifah, ya. Kepada akifah. Allah Subhanahu wa taala, ya. Disinilah timbul hikmah akifah, ya. Kenapa? Ya, manusia, nanti kan manusia diciptakan, didesain dengan dua sifat ini, ya, fujur dan takwa, ya. Makanya kenapa akifah, ya, di sini redaksinya yaumul sabi, ketika usia 7 tahun. Kalau kita pikir secara logis, ya, usia 7 tahun, anak usia 7 tahun belum bisa apa-apa, ya, bahkan untuk berkata yang tidak baik aja pun dia belum bisa, ya, hanya bisa apa? Nangis, hanya bisa apa? Minum susu. Artinya apa? Dia tidak bisa, potensi nafsunya tadi itu belum keluar, ya, potensi nafsunya belum keluar. Karena itulah potensi nafsunya ini belum keluar. Disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesempatan kepada hamba tersebut, ya, untuk memotong sifat nafsu tadi, memotong sifat nafsu tadi. Makanya nafsu akikah itu asal katanya akko, memotong, membelah, memisahkan. Jadi apa? Di usia ini, ya, diharapkan, ya, nafsunya itu tadi dipisah dan dipotong, ya. Prosesinya apa? Dengan penyembelihan hewan. Makanya kalau laki-laki 2, perempuan 1, penyembelihan hewan kambing, ya. Kenapa penyembelihan hewan? Karena tadi sudah kita bahas, ya, binatang itu simbolisasi terhadap hawa nafsu. Nah, jadi kalau prosesi simbolisnya adalah dengan pemotongan hewan, ya. Nah, di situ kita sebagai orang tua mendoakan, ya, putra putri kita, nah, semoga menjadi anak yang saleh dan salihah melalui prosesi akikah. Itu hikmahnya tadi, ya.
Dia untuk memotong hawa nafsunya tadi itu. Sebelum hawa nafsunya itu tadi naik, ya, menjadi katalis. Diharapkan kalau dia anak tadi, ya, dikasih prosesi akikah, diharapkan kelak ketika dia udah masuk usia baligh, ya, udah masuk usia baligh, dia mampu mengkontrol dirinya, ya, dia mampu mengontrol dirinya, ya, dia mampu mengontrol perkataannya sehingga perkataannya selalu yang baik-baik. Dia mampu mengontrol amal ibadah. Dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, pun demikian, ya. Ini ingat kepada para orang tua. Pun demikian, seandainya anak pun, ya, diakikahkan, ya, dengan kambing atau hewan yang bagus, berkualitas, tapi orang tua tidak mengajarkan kepada kebaikan anak tersebut, tidak mengajak anak itu kepada jalan kebaikan, maka itu juga akan sia-sia. Contohnya, ya, contohnya anak diakikah, tapi, ya, selama kecil anak malah diajarkan ke tempat-tempat maksiat. Contohnya apa? Anak misalnya diajak liburannya ke mana? Tempat diskotik, ya. Masih usia bulan nih, diajak ke diskotik, diajak ke tempat-tempat liburan yang mana itu tempat maksiat dan lain segala macam. Kalau anak berkata-kata yang tidak benar, seharusnya ditegur. Nah ini tapi nggak ditegur, nah ini salah. Malah anak dimanjakan, ya. Alasannya apa? Nanti kalau ditegur, anak saya nangis. Nanti kalau ditegur, ya, anak saya nanti jadi ngambek dan segala macam. Nah inilah yang akan memanjakan sifat nafsu tadi. Nah, jadi disinilah pentingnya peranan orang tua. Kenapa? Karena rumah akhlak yang pertama didapatkan oleh seorang anak adalah orang tua. Kenapa? Karena yang paling pertama berinteraksi dengan anak adalah lingkungan keluarganya, baru lingkungan yang lain. Ya, anak menghabiskan waktu paling banyak di rumah dengan keluarganya. Jadi di sini juga perlu perhatian khusus yang diberikan oleh orang tua. Makanya setelah prosesi akikah, ya, diharapkan orang tuanya mampu mengajarkan anaknya, ya, ajarkan Quran pada anaknya. Ajarkan, ya, ajak anak mulai dari kecil itu salat ke masjid supaya terbiasa di masjid salatnya, ya. Ajar putar murattal di rumah sehingga terbiasa dengan suara-suara Quran, ya. Sehingga terbiasa dengan Quran, diharapkan menjadi penghafal Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita banyak keturunan. Menitipkan 2, 3, 4, bahkan 5, bahkan 7, bahkan 10 anak. Masa di antara banyak anak tadi tak ada satupun keturunan kita menghafal Quran? Mau di mana muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak kalau tidak anak cucu kita desain, ya? Kita desain menjadi penghafal Quran. Sehingga dengan itu, ya, anak atau cucu tadi itu mampu memberikan syafaat sama kita. Nah, itu tadi, ya. Salah satu hikmahnya itu tadi tentang akikah, ya. Diharapkan anak tersebut tadi potensi yang tidak baik, ya, potensi yang tidak baik, fujur nafsunya itu dipotong semenjak kecil lagi, semenjak usia bulan, ya. Nah ini kan usia bulan ini kan artinya apa? Anak itu belum terbebani mukallaf, ya, belum mukallaf, ya. Artinya apa? Semua amalnya itu masih ditanggung sama orang tua, belum dicatat sendiri. Nah, ya. Sebelum itu maka akikah. Nah, jadi diharapkan kalau udah terpotong nafsunya, ya, terpisah nafsunya tadi, bisa terkontrol nafsunya tadi, anak sudah baligh, catatan amalnya itu baik semua. Nah, dicatat untuk dirinya sendiri baik semua. Seperti itu. Itu akikah, ya. Nah, itu tadi salah satu hikmah akikah. Nah, di sini lanjut, tudbahu anhu yaumas sabi'i. Kapan prosesi pelaksanaan akikah? Ya. Di sini hadisnya jelas redaksi, ya. Tudbahu anhu, ya, dipotong hewan penyembelihan untuknya yaumas sabi'i, ya, yaumas sabi'i, di hari ke-7, ya. Maaf, hari ke-7. Saya hapus.
hari ke-7. Semenjak dia dilahirkan. Ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, ya, mesti hari ke-7. Kalau lewat dari hari ke-7 maka sudah tidak disebut sebagai akikah. Nah, pendapat itu udah nggak apa-apa. Saya menghargai pendapat tersebut. Kalau ada yang meyakini pendapat ini, ya. Tapi saya lebih condong, ya, kepada pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua ini dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Akikah itu, ya, boleh di hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Apa? Kelipatan dia. Kelipatan. Nah, mungkin, ya, ada orang tua yang ketika itu sanggup secara materi, ya, sanggup secara uang. Namun hari kesempatan atau waktunya, ya, di hari ke-7 belum sanggup. Kenapa? Mungkin ibunya masih dalam kondisi yang belum normal, belum stabil, ya. Ataupun mungkin masih banyak kesibukan untuk bayi tersebut. Sehingga belum sempat. Ada lagi pendapat yang lebih luas lagi mengatakan kembali ke ini. Ghulam. Jadi masa minimal orang akikah itu minimal 7 hari dari semenjak dilahirkan. Maksimalnya, ya, sampai masa ghulamnya selesai. Saya condong kepada ini. Minimal 7 hari sejak dilahirkan dan maksimal masa ghulamnya selesai. Jadi kalau dia sebelum balik, ya, sebelum usia balik, maka boleh akikah. Jadi misal di hari ke-7, 14, 21 belum ada rezeki, belum ada kesempatan, ya. Kira-kira sekarang anak-anak balik itu usia berapa? Coba kalau kita genapkan, ya. Sekarang laki-laki kita contohkan usia 12 tahun, perempuan usia 10 tahun. Ya, laki-laki 12 tahun, perempuan 10 tahun, ya, usia balik, ya. Ke-7 hari ke-7 belum, hari ke-14 belum, hari ke-21 belum, ya. 1 tahun dia belum ada rezeki, ya. 2 tahun, tahun ke-5 baru ada rezeki, maka boleh akikah. Hitungannya masih akikah, ya, sampai dia sebelum usia 12 tahun untuk laki-laki, ya. Kalau dia baliknya memang di usia segitu. Dan perempuan sampai sebelum usia 10 tahun kalau memang baliknya di usia segitu. Jadi patokannya adalah sebelum usia balik. Yang maksudnya wa yuhlaqu wa yusamma, ya, wa yuhlaqu wa yusamma, ya. Dan di antara prosesi akikah tadi itu ada juga pemotongan atau pencukuran rambut dan juga pemberian nama terbaik. Jadi ada 3 perintah Rasulullah SAW terhadap anak yang baru dilahirkan. Pertama adalah akikah, yang kedua adalah pencukuran rambut, ya. Sunnahnya adalah anak itu, ya, kalau mau disempurnakan itu dicukur sampai botak, sampai habis, ya. Itu kalau mau disempurnakan. Tapi kalau cuma sekedar gunting saja pun tidak masalah. Yang penting ada tercukur rambutnya. Yang ketiga adalah wa yusamma, pemberian nama terbaik. Jadi langsung diberikan nama yang memang betul-betul terbaik untuk anak tersebut, ya. Jadi akikah ini memang hukumnya adalah sunnah, tapi jangan disepelekan. Kenapa? Karena sunnahnya ini adalah sunnah tertinggi, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat amat dianjurkan. Jadi kalau ada orang tua, ya, yang masih punya anak sebelum usia balik, ya, nggak ada rezeki nih, ada materi untuk mengakikahkannya, namun tak mau akikah, nggak akan dapat keistimewaan ini. Padahal dia doa sama Allah, ya Allah jadikan anakku salihah. Jadi dia doa tiap hari, ya Allah jadikan anakku salihah, ya. Tapi anaknya nggak diakikahkan, padahal dia mampu. Kembali ke pertanyaan tadi, ya. Kembali ke pertanyaan. Apakah kalau misalnya saya sudah besar, sudah bekerja,
Ya, di sini ya, mohon maaf ya, udah full itu. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya. Orang biasanya kalau sudah masuk usia kerja, berarti estimasi kita usianya sudah masuk usia remaja atau dewasa. Paling nggak tamat SMA ya. Paling nggak tamat SMA, minimal orang bekerja. Nah, orang tamat SMA usianya berapa? Sekitar 17 sampai 18 tahun. Apakah saat sekarang ya anak usia 17 sampai 18 tahun ini masih belum balik? Kembali ke pertanyaan kepada diri Anda. Apakah Anda merasa di usia Anda saat ini ya, Anda belum mengalami yang namanya mimpi basah? Bagi yang laki-laki, atau kalau Anda yang bertanya perempuan, ya, apakah di usia Anda saat ini, ya, Anda belum mengalami yang namanya haid, menstruasi, keluarnya darah kotor dari dalam diri Anda? Kalau Anda belum merasakan itu, maka akikah segera. Nah, akikah segera. Kenapa? Karena ini di bulan. Masa akhirnya adalah bulan. Pendapat saya, ya. Pendapat yang saya ikuti, bukan pendapat saya, maaf. Pendapat yang saya ikuti. Pendapat yang saya lebih condong kepada itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya di usia 17 sampai 18 tahun ini, ya, Anda sudah masuk dalam kategori baligh, ya. Baligh, Anda sudah dewasa. Ya. Di sini, ya, akikah ini, ya, momennya, esensinya sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena esensi akikah itu dalam hadis ini, ya, Yaumaz Sabi', hari ke-7 sampai bulan, masa bulannya selesai. Ya. Pun jangan khawatir, jangan bersedih. Kalaupun Anda punya rezeki, ya, kemudian Anda mau akikah, ya, ya, ini disebut dengan sedekah. Prosesinya disebut dengan sedekah, bukan akikah lagi. Tidak akikah, ya, bukan akikah, tapi sedekah. Sedekah dengan nilai senilai akikah. Nah, kalau misalnya Anda laki-laki, 2 ekor kambing. Kalau Anda perempuan, 1. Seperti itu, ya. Jadi Anda hitungannya ketika Anda menyembelih kambing untuk diri Anda, ya, itu hitungannya bukan akikah lagi, tapi apa? Sedekah. Kenapa? Karena masa gulam Anda sudah selesai. Nah, masa gulam Anda sudah selesai. Nah, jadi bagaimana, ya? Bagaimana kalau seandainya saya mau kurban, mana yang saya dahulukan? Ya, nah, ini pertanyaan lain lagi. Ya, kalau seandainya Anda saat itu sudah di usia dewasa, sudah di usia balik, Anda belum akikah, ya, Anda belum akikah. Yang Anda dahulukan adalah kurban, ya. Yang Anda dahulukan adalah kurban. Kalau usia Anda sudah dewasa, namun kalau usia Anda belum dewasa, belum baligh, ya, masih gulam, ya, ini berdekatan, ya, berdekatan dengan masuknya hari raya Idul Adha, ya. Sunnahkan akikah dulu, akikah, ya. Kenapa? Karena akikah, ya, menurut hadis itu ada batasan waktunya. Tapi kalau kurban, tiap tahun boleh. Tiap tahun sampai Anda wafat boleh kurban. Ya. Jadi untuk mengambil keistimewaan hikmah dari akikah tadi, ya, maka akikah terlebih dahulu. Akikah anak, ya. Jadi anak misal, ya, baru lahir menjelang Idul Adha, gitu ya. Cuman rezeki itu ada
Untuk salah satu saja, akikah atau kurban. Seperti itu ya. Nah, maka dahulukan akikah terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu tahun depannya Anda cari rezeki, ya, atau di prosesi akikah ini Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki, ya, yang Anda berikan kepada anak Anda melalui prosesi akikah ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Sehingga tahun depan Anda mampu berkurban untuk satu keluarga Anda. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau posisinya Anda sudah dewasa, sudah usia balik, maka ya, pendapat yang saya ikuti adalah masa akikah, esensi prosesinya itu sudah berlalu dan dia masuk hitungannya sedekah. Ya. Pun demikian, ya, kalau Anda semuanya punya pendapat lain, ya, ada yang mengatakan tetap boleh berakikah seperti itu ya. Ada pendapat yang mengatakan boleh akikah, ya, tetap boleh akikah walaupun usia sudah besar. Itu. Saya menghargai pendapat tersebut, ya. Saya menghargai pendapat tersebut. Saya tidak akan mencela pendapat tersebut karena itu bukan ranah saya. Karena dalam Islam tidak ada ranah mencela dalam suatu pendapat, seperti ya. Karena pendapat itu dikeluarkan oleh para ulama dan saya bukan ahlinya di dalam itu, ya. Nah, maka daripada itu, saya di sini posisinya menjelaskan kepada Anda, ya, mana pendapat yang saya ikuti, ya. Menurut saya pribadi, ya, pendapat yang lebih roji, ya, bagi diri saya untuk saya ikuti adalah ini tadi, sesuai dengan penjelasan. Ya. Insyaallah demikian atas pertanyaannya. Monggo ya, bagi jemaah yang lain kalau ada yang ingin bertanya silakan tanyakan ya melalui WhatsApp ataupun melalui email ya. Ya insyaallah nanti kita akan buatkan videonya untuk jawabannya. Insyaallah semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kurangnya saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada seluruh jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.